Berjumpa lagi dengan saya di YouTube channel Firman Panipahan. Kali ini kita lanjut kajian logikanya tentang keputusan. Keputusan dalam logika. Keputusan adalah aksi manusia dalam dan dengan mana ia mengakui atau memungkiri sesuatu hal tentang hal lain. Ya, itu memungkiri atau apa ya? Mengakui ya, mengakui satu hal atau tidak mengakui, itu adalah keputusan. Misalnya saya mau ke pasar atau tidak mau ke pasar, nah itu keputusan. Atau saya mengatakan kamu cantik atau kamu tidak cantik, itu keputusan. Ketika saya mengatakan cahaya itu indah, matahari itu indah, bulan itu indah, itu keputusan semuanya. Di dalam logika itu disebut keputusan ya. Saya mengakui bahwa cahaya itu indah. Dari mana? Nah, itu bisa diperiksa dari pengalaman dan macam-macam. Pasti ada jalannya kenapa kita mengatakan bulan itu indah dan sebagainya. Dan kita sebagai manusia hanya memutuskan realitas. Nah, terkait hal itu supaya lebih memahami bahwa keputusan itu adalah mengakui atau tidak mengakui satu hal dengan hal yang lainnya. Dengan contoh-contoh tadi. Nah, kita harus mengetahui ada beberapa macam keputusan. Nah, di sini ada 5 macam keputusan. Ada dari segi bahan atau materinya. Jadi keputusan dari segi materi. Materi dari keputusan itu apa? Nah, itu nanti ada beberapa bagiannya. Kemudian dari segi jumlah atau lingkarnya, yaitu luasnya dari keputusan itu. Yang ketiga adalah sifat atau dari segi sifatnya. Sifatnya itu seperti apa? Keputusan itu afirmasi atau tidak, macam-macam. Nah, yang keempat adalah segi hubungan, segi hubungan antara subjek dengan predikat. Nah, ini keputusannya lebih kepada sifat kebahasaan ya, kebahasaannya. Dipandang dari segi modalitas. Nah, dipandang dari segi modalitas ini lebih bersifat kepada analisis atau memahami sebuah keputusan dari kenyataan, sebuah keputusan dari pengalaman, sebuah keputusan dari rasionalitas dan sebagainya begitu. Kali ini kita bahas satu persatu 5 bagian ini dengan serta contohnya ya. Pertama adalah keputusan dari segi materi atau bahannya. Di situ dibagi menjadi 2, yaitu keputusan analitik dan keputusan sintetik. Keputusan analitik itu ya analisis materi. Keputusan analisis jadi misalnya contoh ini. Sapi adalah hewan gitu. Itu keputusan analitik, analisis materinya. Materinya ini apa sih gitu. Apel adalah buah-buahan. Nah, itu seperti itu. Yang kedua adalah keputusan sintetik. Keputusan sintetik ini lebih kepada yang mensifati benda itu. Misalnya saya kasih contoh adalah anggur itu manis gitu ya. Firman itu ganteng gitu dan sebagainya itu. Itu lebih ke sifat atau sifat yang kepada benda itu gitu. Itu sintetik. Nah, selanjutnya adalah kalau kita melihat keputusan dari segi lingkaran atau bahannya. Atau itu ya, lingkar atau jumlahnya. Kita bisa dapat di sini terbagi menjadi 3, yaitu keputusan universal, kedua keputusan partikular, dan ketiga keputusan tunggal, singular. Gitu. Ya, contoh-contohnya bisa kita lihat di sini. Misal semua mahasiswa bla 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 gitu. Itu keputusan. Misal ada demo ya. Jadi ini bisa kita pakai misalnya ada demo, kemudian ada mahasiswa yang merusak pot
atau tanaman jalanan. Ada orang yang mengatakan semua mahasiswa itu anarkis. Nah, itu keputusan itu. Jadi dia menganggap semua. Nah, ada juga yang menganggap sebagian. Nah, ini disebut partikular. Tidak semua katanya, tapi adalah sebagian mahasiswa yang anarkis. Tapi ada juga yang kemudian berpendapat tidak. Sebenarnya yang anarkis adalah satu mahasiswa dan saya tahu orangnya gitu. Itu keputusan-keputusan itu. Jadi kalau kita lihat dari luasnya ada universal, kemudian ada partikular dan singular ya, tunggal. Yang ketiga adalah kalau kita lihat dari sifat dari sifatnya keputusan itu. Jadi ada dua sifatnya, ada afirmatif dan negatif. Afirmatif itu menyetujui dan negatif itu tidak menyetujui. Ya begitu aturan-aturannya itu. Kalau misalnya kita melihat apakah benar api itu panas? Ya, api itu panas. Ya begitu. Itu afirmasi namanya. Itu salah satu contoh keputusan yang afirmatif. Nah, yang kalau negatif ya tidak, saya tidak setuju gitu. Nah, selanjutnya adalah kalau kita lihat dari segi hubungan subjek dan predikat. Nah, ini agak menarik ini. Ada beberapa, di sini ada 3. Ada kategorik, ada hipotetik, ada disjungtif. Nah, ini agak rumit ya. Misal, semua pembelajar membutuhkan alat tulis. Sejumlah penduduk di sekitar kali kode diungsikan. Nah, semua pelajar membutuhkan alat tulis. Itu hukum kausal ya, sebab akibat. Jadi kalau kita membuat kalimat bahwa memang pelajar itu dekat dengan alat tulis gitu. Itu kategorik. Jadi mengkategorikan polisi dekat dengan penjahat. Katanya kata itu maksudnya. Bukan polisi itu bersekongkol dengan penjahat, bukan. Tapi kalau kita menyebut kata polisi, kita akan ingat lawannya adalah penjahat gitu kan. Atau ibu rumah tangga, dapur, kuali dan sebagainya, itu wajan dan seterusnya. Itu keputusan kategorik gitu. Atau kalau kita mencari contoh benda misalnya rokok dengan api atau korek, nah itu dekat. Nah, kalau kita melihat yang keduanya yaitu keputusan hipotetik. Contohnya begini. Rajinlah belajar jika ingin lulus ujian. Nah, ini berkaitan dengan ya hukum kausal juga antara subjek dan predikat ya. Jika Anda belajar, maka akan sukses gitu kan. Maka akan lulus kuliah gitu. Jadi sebab akibat hipotetik sifatnya. Kalau tadi itu kategorik yaitu benda, antara benda dengan benda satu dengan benda yang lain, ini sifat yang kerja, sifatnya kerja itu ya. Ya contohnya tadi itu jika belajar sukses gitu. Jika malas tidak, itu kan bukan benda yang bisa dikategorikan, tapi itu satu rutinitas itu ya. Satu rutinitas bekerja. Jika kamu bekerja, maka kamu capek gitu kan begitu. Kalau yang tadi itu lebih ke benda, dia benda mati seperti ya buku lebih dekat dengan apa misalnya meja gitu kan. Itu kategori, ini hipotetik. Dan yang terakhir adalah disjungtif. Disjungtif ini contohnya begini. Dia sekarang mengikuti kuliah logika atau tidak. Nah, ini disjungtif ini sifatnya pilihan gitu ya, pilihan. Dia memberi dua opsi. Ya, disjungtifnya itu adalah atau itu gitu. Saya ada di sini atau tidak gitu kan. Saya ikut atau tidak gitu. Itu yang disebut keputusan antara hubungan subjek dengan predikatnya. Nah, selanjutnya kita lihat yang terakhir dari segi modalitas. Segi modalitas ini seperti apa? Ini ada 3 contoh, 3 pembagian yaitu problematik,
keputusan asetorik, keputusan apodiktif. Nah, ini contoh problematik. Mungkin dia datang mengikuti kuliah logika, mungkin juga tidak. Nah, itu problematik. Yang kedua, asertorik ya. Contohnya begini, menurut kenyataan. Nah, ini sudah mulai berbicara modalitas ya. Kenyataan itu bisa ditangkap dari panca indera. Jadi menurut kenyataan gitu kan, Iwan hadir dalam kuliah logika. Nah, ini bukan pendapat dia, tapi melalui modal atau pengetahuannya dari luar gitu. Yang ketiga adalah apodiktif. Contohnya malam itu gelap, api itu panas. Nah, ini apodiktif, yaitu menerangkan sifat dari satu benda. Menerangkannya, hubungan subjek dan memang begitu, kalau kita berbicara panas ya identik dengan api. Kalau kita bicara gelap identik dengan malam. Makanya hal-hal yang berdekatan dengan gelap itu identik dengan malam. Malam sebagai fenomena alamiah, misalnya kita katakan hitam, maka di kepala kita juga akan muncul malam atau yaitu satu fenomena alamiah itu. Nah, itu tadi 5 dari keputusan, baik itu dari segi modalitas, dari segi apalagi hubungan objek dan predikat, dari segi sifatnya, kemudian segi luasnya dan segi materinya. Terima kasih, semoga manfaat.